Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Maharani Brupadang dengan NIM 200170011. Pada MK Keamanan Database. Nah, di sini saya akan melakukan cara melakukan serangan SQL injection dan cara mencegahnya. Pengertian SQL injection. SQL injection adalah serangan terhadap aplikasi web yang memanfaatkan kerentanan pada input pengguna. Dalam serangan ini, penyerang memasukkan kode SQL berbahaya melalui input yang tidak diolah dengan baik dan benar. Hal ini dapat mengakibatkan eksekusi perintah SQL yang tidak sah atau tidak diinginkan oleh pengembang. Nah, adapun contoh SQL injection adalah jika kita memiliki menu login yang fiturnya adalah user dan password, maka jika aplikasi website tersebut tidak memvalidasi input pengguna dengan benar, penyerang akan dapat memanfaatkan celah tersebut. Contohnya dengan memasukkan username sebagai word satu persatu dan password asal-asalan. Maka aplikasi website tersebut dapat mengakses semua data dalam database kita. Adapun dampak dari SQL injection sangat merugikan karena penyerang dapat mengakses, mengubah atau menghapus data sensitif dalam database. Mereka juga mendapatkan akses informasi pengguna seperti password hash yang kemudian dapat digunakan untuk serangan lebih lanjut. Adapun cara mencegah SQL injection adalah 1. Untuk menghindari serangan injeksi SQL, kamu bisa melakukan tindakan pencegahan seperti berikut. Mengatur input validation. Ibarat melihat siapa yang mengetuk sebelum membuka pintu atau input validation, membantu mengecek perintah apapun yang dimasukkan ke dalam string input sebelum diproses. Proses validasi bertujuan untuk memverifikasi jenis input yang dikirimkan oleh pengguna, diperbolehkan atau tidak. Dengan begitu, hanya value yang lolos validasi yang dapat dijalankan. Dan cara mencegah SQL selanjutnya itu adalah melakukan validasi table name dengan codingan seperti berikut. Codingan tersebut kita masukkan ke dalam subname text untuk mencegah SQL injection. Nah, seperti yang akan saya bacakan ini, suite buka kurung $table name cast foo table titik 2 return true titik koma cast tanda petik bar table. Itu untuk drop down list, sangat mudah untuk memvalidasi data. Misalnya jika kamu ingin pengguna memilih rating dari 1 hingga 5, ubah kode PHP menjadi seperti itu. Adapun kode tersebut ini, codingannya adalah seperti berikut. PHP if insert exports cell rating. Dan juga string number sama dengan string post cell rating if itu adalah jika angka dan dari 0 sampai 6. Jadi nanti angka yang dapat dimasukkan oleh user itu adalah angka dari 1 sampai 6. Adapun cara prakteknya itu ataupun contoh kasusnya adalah pertama kita membuka dulu XAMPP yang kita punya. Kegunaan XAMPP ini adalah untuk membuka website yang kita buat tanpa menggunakan internet. Jadi sebelum kita melakukan hosting, kita dapat membuka website yang kita punya itu dengan menggunakan XAMPP. Nah, di sini XAMPP-nya sudah terbuka, maka kita mengklik start pada Apache dan juga MySQL ini. Apache dan MySQL.
Setelah itu kita buka browser dan kita klik localhost php-admin. Di sini akan terlihat database kita yang telah kita punya. Setelah itu kita buka website yang kita punya. Saya menamakannya dengan portal berita. Buka host portal berita. Nah, di sini adalah contoh dari website yang saya punya. Kita punya menu login user. Nah, jadi data atau serangan dari SQL injection itu dapat dilakukan melalui fitur menu login ini. Jadi menu login ini jika seseorang ingin melakukan penyerangan terhadap database kita, mereka akan memasukkannya melalui user dan juga password, yaitu dengan mengklik OR 1 sama dengan 1. Itu jika memang keamanan yang saya punya di website ini tidak bagus. Tetapi jika memang sudah bagus, maka hal tersebut tidak akan berlaku. Karena kita juga dapat mengaturnya di dalam codingan, sehingga orang lain tidak asal-asalan dapat memasukkan cara tersebut. Nah, jika seandainya memang saya berhasil melakukan serangan injection ke website tersebut, website ini, maka saya itu akan masuk ke database yang dipunya oleh website ini, yaitu di sini. Nah, maka penyerang itu dapat melihat apa saja yang ada apa saja data pada user yang telah mendaftar pada aplikasi portal tersebut. Nah, seperti berikut. Di sini akan terlihat ID usernya itu berapa, name-nya itu berapa, nama usernya berapa, emailnya apa, dan passwordnya juga apa. Inilah yang dapat membahayakan dari pengguna website tersebut dan juga pemiliknya. Di sini juga penyerang akan dapat melihat apa saja yang ada di dalam database tersebut. Dapat melihat tabel album, tabel inbox, tabel kategori, tabel log aktivitas, tabel pengguna, tabel pengunjung, tabel post rating, dan tabel post views, dan tabel tulisan tabel user. Semua ini akan dapat diakses dan dapat diubah ataupun dihapus oleh penyerang tersebut. Yaitu seperti yang kita lihat, di sini ada menu edit, menu delete, dan menu copy. Jadi, untuk perusahaan besar, hal tersebut akan sangat mengancam perusahaannya, karena di dalam database ini akan tertera semua data-data pengguna maupun admin dari pengguna aplikasi tersebut. Sehingga serangan SQL injection ini sangat berbahaya. Apalagi ataupun terutama kepada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki data-data pribadi atau data-data tersensitif. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang cara mencegah dan pengertian-pengertian tentang SQL injection. Saya mohon maaf jika lebih dan kurang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pada video di bawah ini. Adapun masukan, saya dapat menerimanya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.